Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru kita, imam kita, jamaah semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimatun thayyibah, hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersama-sama bisa kembali hadir ke rumah Allah yang sangat kita muliakan ini. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat darinya dan mudah-mudahan bisa masuk surga bersama dengan rombongan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kabar gembira. Di antaranya ketika kita dalam perjalanan tak perlu lagi pakai antigen ya. Ya, tidak perlu lagi pakai PCR ya. Alhamdulillah sudah ada kelonggaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini isyarat bagi kita bersama ke depan corona tak ada lagi gitu ya. Ya. Tak ada lagi, atau ada pun tapi tidak seperti yang dulu lagi ya, kita bisa seperti flu biasa. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu, dan kita berharap corona akan segera hilang di permukaan bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya seperti tahun 2019 ya. Dah masuk 2 tahun, dah masuk 3 tahun pula Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah angkat corona sehingga kita bisa bersama-sama bisa kembali beribadah, kegiatan apapun bisa seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin. Minggu kemarin kita sudah bahas hadis yang pertama dalam pembahasan bab taubat. Namun kita terhenti pada pembacaan Sayyidul Istighfar. Masih ingat Bapak Ibu ya? Sayyidul Istighfar, sebaik-baiknya istighfar. Ini Rasulullah langsung mengatakan ya, sebaik-baiknya istighfar. Kalaulah istighfar, kalimat istighfar ini kita baca pada malam hari, kata Rasulullah, kalau kita baca pada malam hari dan kita yakin atas kalimat tersebut ada nilai keimanan, tatkala kita baca, kita paham maknanya, kemudian kita yakini makna tersebut, insyaallah kalau kita dijemput oleh malaikat Israel pada sebelum subuh malam ini, insyaallah Allah tuliskan kita menjadi ahli surga. Insyaallah. Bapak Ibu, di antara kendaraan ahli surga itu buruk itulah nanti. Ya, kecepatannya luar biasa. Kalau Albert
Einstein, ya, salah seorang ilmuwan itu mengatakan kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Bayangkan itu 300.000 kilometer per detik. Tapi ternyata ada ilmuwan kita di Indonesia, kalaulah betul itu kecepatan cahaya itu hanya 300.000 kilometer per detik, ya, 300.000 kilometer per detik, Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa, anggaplah berangkat malam jam 8, pulang sebelum subuh jam 4 umpamanya, maka lebih kurang 8 jam Nabi bolak-balik, ya, 4 jam berangkat, 4 jam pulang. Kalaulah itu kecepatannya 300.000 km per detik, maka Rasulullah itu menempuh jarak 4 miliar lebih kilometer malam itu. Kalau diukur itu baru sampai planet Neptunus. Planet Neptunus. Jadi menurut Agus Purwanto, seorang peneliti ITB, mengatakan tak bisa dengan teori itu katanya. Karena tak sampai ke langit Sidratul Muntaha, tak sampai. Sidratul Muntaha di mana? Wallahu a'lam. Sampai sekarang kita belum nampak. Langit mungkin yang kita lihat sekarang warna biru, ternyata sampai ke atas tak ada biru lagi, Pak. Ya, jadi yang mana langit itu sebenarnya? Maka Abu Yahya mengatakan gaib. Ya, gaib. Karena kita nggak tahu. Padahal Rasulullah tuh sampai ke langit ke-7. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan nabi-nabi, terus sampai ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Musa, langit ke-8 bertemu dengan langit ke-7, 6 dengan Nabi Musa, 7 dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, itu luar biasa kekuasaan Allah. Maka kata Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kekuasaan kami, sebagian dari kekuasaan kami kepada manusia. Maka kata Allah dalam, wah, ada datang ini ya. Kopi kita, Masya Allah, kopi atau teh ini ya. Alhamdulillah, ini nikmat luar biasa ya. Maka kata Allah, kalau engkau sanggup menembus langit ini, tembuslah, illa bisultan, tak akan sanggup menembusnya kecuali dengan sultan. Itulah ilmu pengetahuan. Jadi alhamdulillah, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kalaulah diukur, maka tak tembuslah ukuran kita, ya. Karena kecepatan 300.000 km per detik itu, Bapak Ibu, kalau manusia hancur badannya, hancur, ya. Kecepatan seperti itu hancur. Tapi inilah mukjizat Rasulullah, karena Allah sendiri yang memperjalankannya. Baik, Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidul Istighfar tadi, kalau kita baca malam, meninggal kita malam itu sebelum subuh, insyaallah kita min ahlil jannah, golongan ahli surga. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau kita baca subuh hari atau setelah sholat subuh, meninggal kita hari itu sebelum masuknya waktu maghrib atau sebelum sore, insyaallah kita dicatat sebagai ahli surga. Masya Allah, ini luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama. Malam ini kita baca ya Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama, karena kita nggak tahu nih, entah siapa dulu, entah siapa kemudian nih. Kita nggak tahu ya. Kalau ibarat kelapa kan, yang muda jatuh, yang tua pun jatuh. Tapi yang tua itu kadang lebih cepat ini. Tidak tahu juga kita ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama istighfar ini. Saya baca dulu, mungkin nanti Bapak Ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu, bagi yang hafal alhamdulillah, bagi yang belum hafal kita mudah mencarinya. Di Google itu silakan aja diketik Sayyidul Istighfar atau sebaik-baiknya istighfar, nanti keluar ya. Kalau bisa print taruh di rumah, bangun tidur langsung terbaca hendaknya gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa. Artinya kami bacakan artinya, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya selain engkau, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu ya. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku menepati perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Mastata'tu. Aku berlindung, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tak ada yang akan bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengakuan kita Bapak Ibu ya, pengakuan terhadap kekurangan kita, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada malam ini hadis yang insyaallah akan kita bahas, hadis yang kedua dalam bab taubat ini. Hadisnya pendek ya, dan tidak jauh berbeda dengan hadis yang pertama kemarin ya. Hadisnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Agharr bin Yasaril al-Muzani radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini bernama Agharr bin Yasar al-Muzani. Ya Pak. Munfarid. Bagi imam ya. Ya. Oh ya. Ya domir ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini Sayyidul Istighfar tadi. Kalau yang tadi itu kita baca untuk kita sendiri. Ya, maka kita ikuti bersama-sama, kita baca, masing-masing membaca. Maka domirnya domir ana, ya. Ana itu artinya saya. Ya. Tapi kalau umpamanya ada imam, ada yang memimpin nanti, yang satu orang memimpin, yang lain mengaminkan, itu namanya berjamaah. Ya, kalau seperti itu satu orang yang membaca, yang lain mengaminkan, maka domirnya diganti dengan domir nahnu. Nahnu itu artinya kami. Nah, nanti bacaannya itu jadinya Allahumma anta rabbana. Ya. Kalau tadi Allahumma anta rabbi. Rabbi Tuhanku, rabbana Tuhan kami. Nah,
Apalagi la ilaha illa anta khalaqtana. Kalau tadi khalaqtani, ganti itu Pak, khalaqtana. Wa ana abduka, ana itu diganti dengan wa nahnu abduka. Wa nahnu abduka. Abduka tidak, langsung saja, karena hamba engkau, kami ini hamba engkau, abduka, ya, atau ibaduk jamak ya, ibaduka boleh juga ya. Kemudian wa ana ala ahdika, gitu ya, jadi diganti dengan wa nahnu ala ahdika wa ana wa wa'dika mastata'na. Kalau tadi mastata'tu, maka kalau kita berjamaah diganti dengan mastata'na, gitu. Kemudian a'udzubika, itu artinya saya berlindung, maka diganti dengan dhamirnya nahnu, na'udzubika, ya, na'udzubika min syarri ma sona'na. Kalau tadi sona'tu diganti dengan sona'na, gitu. Kemudian abu ulaka diganti dengan nabu ulaka bi ni'matika alaina, ya. Tadi abu ulaka bi ni'matika alayya, aslinya gitu dalam hadis, tapi kalau kita ganti dhamirnya nabu ulaka bi ni'matika alaina, begitu. Wa nabu bi dzambina faghfir lana, itu nahnu. Kalau tadi bi dzambi faghfir li, kalau ini bi dzambina faghfir lana. Di mana? Bidunu, kalau dijamakkan boleh juga, kalimatnya itu dijamakkan juga, itu boleh. Bidunu bina, ya, bidunu bina, ya, ya, jamak bidunu bina faghfir lana, ya. Karena ada dalam kalimat tata bahasa Arab, kadang yang dijamakkan itu hanya domirnya, kalimatnya kadang tidak dijamakkan, itu kadang boleh, ya. Kalau bidzunubina faghfir lana, itu boleh, ya. Faghfir wa nabu bidzunubina faghfir lana, itu. Kemudian fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lanjut saja lagi, Pak. Nah, jadi begitu, diganti domirnya yang ana tadi diganti dengan nahnu. Nah, jadi begitu, ya. Begitu Pak, ya. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dhamir nahnu nih, ya, ini dhamir jamaah, berjamaah. Allahumma anta rabbana, anta rabbana, la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu ibaduka, wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina, nabu'u laka bi ni'matika alaina, wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagusnya ditulis Pak, ya. Nanti kalau ada kesempatan bisa kita tulis, ada versi munfaridnya sendiri, ada versi jamaahnya, ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang kedua, ya.
Hadis yang kedua ini masih berbicara tentang taubat dan tidak jauh berbeda dengan hadis yang pertama, bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis yang kedua ini namanya adalah Aghar bin Yasar al-Muzani. Ya, siapa beliau ini? Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun biodata lengkap beliau sampai hari ini banyak ulama mengatakan tidak ditemukan secara lengkap seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, tidak. Ya, tapi menurut para ulama hadis, beliau ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang diriwayatkannya hadisun sahih, diterima periwayatannya. Walaupun jarang kita dengar nama Aghar bin Yasar al-Muzani. Ya, beliau disebut juga dari kalangan muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, setelah peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, terjadilah perubahan besar di tubuh umat Islam melalui Rasulullah, perintah hijrah pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau Aghar bin Yasar al-Muzani ini, ya, tidak ada data lengkapnya, kapan wafatnya juga kami tidak menemukan, ya. Tapi banyak sahabat yang juga meriwayatkan hadis dari beliau, di antaranya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Qarrah rahimallah, Abu Burda bin Musa bin Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah. Itu orang-orang yang meriwayatkan hadis dari beliau, jadi banyak. Tapi biodata lengkapnya ini yang tidak kita dapatkan. Tapi beliau ini terkenal hadisnya, hadis yang nomor 2 inilah, cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW bertobat. Maka kalau kita cari, ya, kalau kita cari data beliau ini Aghar bin Yasar, maka nanti akan keluar hadis-hadis, di antaranya hadis inilah yang terkenal. Maka Imam An-Nawawi memasukkan hadis riwayat Aghar bin Yasar ini dalam bab tobat nomor hadis yang kedua, ya, nomor hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Aghar bin Yasar al-Muzani. Apa kata Aghar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Artinya apa? Tatkala Rasulullah mengucapkan ini didengar langsung oleh Aghar bin Yasar, sahabat Rasulullah yang hadir langsung bersama Rasulullah ketika itu. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Masya Allah, ini Rasulullah memanggil seluruh umat manusia, Bapak Ibu, ya, seluruh umat manusia. Kalau hadis yang sebelumnya Rasulullah mengatakan wallah, demi Allah, bersumpah Rasulullah di situ mengatakan ini saya bertaubat sehari semalam itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam itu 70 kali, ya, 70 lebih, ya, 70 kali lebih dalam sehari semalam, ya. Di sini Rasulullah mengawali dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali nih Bapak Ibu, ya, tanpa kecuali. Yang muslim ayo, yang beriman ayo, ya, yang kafir ayo balik ke sini, ya. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa kata Rasulullah? Wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu. Tubu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dipanggil oleh Rasul kita, ya. Kadang kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan kejahatan, baik kejahatan mata, baik kejahatan telinga, baik kejahatan kaki, ya. Mungkin banyak sekali kejahatan yang kita lakukan. Kalaulah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tak kuat kita hadir depan orang.
karena banyaknya tempelan kejahatan ya. Kalaulah dibukakan, tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa kita, maka dipanggil oleh Nabi, tubu ilallah, taubatlah kalian, kembalilah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertobat? Dalam ayat Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembalinya kita kepada Allah itu dicatat sebagai kebaikan. Bayangkan, kembali kita kepada Allah yang tadinya kita melakukan dosa, kemudian kita minta ampun kepada Allah, kita dicatat sebagai kebaikan. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bertaubat, ya, wa amana, dan beriman kepada Allah. Orang yang bertaubat kemudian dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila amalan salihan, melakukan perbuatan yang baik. Maka orang beriman, Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an itu kalimat iman sering disandingkan dengan kalimat amalan salihah. Kenapa? Karena mestinya seperti itu, sejalan dia. Orang yang beriman pasti tingkah lakunya, amal perbuatannya baik, soleh, sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, orang yang beriman mesti melakukan itu. Orang yang beriman tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim. Mereka itu orang yang bertaubat tadi, beriman, melakukan amal perbuatan saleh, faulaika yubaddilu, mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sayyiatihim hasanat. Keburukan-keburukan mereka itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Masya Allah. Berbuat buruk kita, Bapak Ibu, bertaubat kita kepada Allah, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebaikan dan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kapan lagi? Kalau ditunda-tunda bagaimana? Kita nggak pasti kan. Kita besok itu nggak pasti, Bapak Ibu. Yang pasti inilah yang sekarang ini. Inilah yang pasti sekarang. Tapi besok nanti tak pasti. Karena ya tak ada jaminan untuk kita. Tak ada jaminan. Maka kata Rasulullah, tubu ilallahi wastaghfiru. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita melakukan dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ternyata kapan taubat itu diterima? Apakah di seluruh kondisi taubat kita diterima? Ternyata ada dua hal nanti taubat kita itu tak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kapan? Kalaulah sekarang kita berbuat dosa, kita tunda-tunda. Kita tunda-tunda, nantilah. Ingat, ada dua hal yang tidak akan taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taubat yang dilakukan ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, gharghar. Kalau nyawa kita sudah berada di tenggorokan, taubat tak akan diterima lagi, Bapak Ibu. Seperti kisahnya Fir'aun ketika mau tenggelam, nyawa sudah mau melayang, mau mati nih, dia baru mengakui amanah, saya beriman dengan Tuhannya Musa, kata ketika itu. Tidak diterima lagi taubatnya. Maka orang yang nanti ketika nyawanya sudah di sini baru bertaubat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah An-Nisa ayat ke-18 Allah mengatakan, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, inni tubtu, saya bertaubat ya Allah. Ketika ajal sudah di tenggorokan, gharghar sudah mulai, inni tubtu, saya bertaubat ya Allah. Al-an walalladzina
yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Masya-Allah. Barulah dia mengatakan, sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah, sekarang aku bertobat ya Allah, dan tidak pula diterima taubatnya orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kafir. Maka tak diterima lagi Bapak Ibu. Dosa syirik tidak diterima, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah melakukan dosa syirik tapi tak kita bertaubat kepada Allah selama masih hidup ini, maka nanti ketika kita mati tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bertaubat, insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan bagi orang-orang itu akan kami sediakan siksa yang sangat alim, pedih, ya, alim pedih. Ya, alim pedih. Maka ada sebuah lagu, ya, yang diciptakan oleh Profesor Datuk Ahmad Baki. Beliau ini lahir tahun 1922, Pak. Tahun 1944 lagu ini terkenal, dan menurut saya ini bagus kita renungi, ya. Beliau dari Kesultanan Delhi. Profesor Datuk Ahmad Baki namanya. Judul lagunya Selimut Putih. Pernah Pak dengar ya? Kita hafal nggak ya? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Masya Allah ya. Seluruh tubuh akan menggigil, seluruh jasad kan kedinginan. Cobalah Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang sekaratul maut, kita pegang jasadnya dingin, ya, dingin, dan kita akan mengalami itu. Ya, semua kita nanti akan sampai pada masa itu. Apa lanjutannya lagi yang menurut saya ini bagus juga kita renungkan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sombong kita Bapak Ibu. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Allahu Akbar. Ini Ustaz kita kalau nyanyi luar biasa nih ya. Saya tak pandai caranya gitu, jadi lurus-lurus saja. Ya, tapi ini menjadi pelajaran, menjadi renungan mestinya bagi kita Bapak Ibu. Lewat sebuah lagu Selimut Putih, ya, sampai hari ini luar biasa. Tapi kalau acara pesta jangan lagu ini dihidupkan. Ya. Sampai di rumah pengantinnya adalah bawaannya dah mati kita lagi ini. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, dari itu maka kata Rasulullah, jangan tunda-tunda taubat, jangan tunda-tunda taubat. Jadi yang pertama, kalaulah nyawa sudah berada di gharar kita, tak diterima taubat lagi. Yang kedua, kapan? Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Bapak Ibu, itu tanda-tanda kiamat besar. Maka nanti kalau ada tanda matahari terbit dari sebelah barat, tenggelam di sebelah timur, maka itu tanda-tanda kiamat besar. Tapi dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, nanti sebelum itu datang akan ada angin, ya, akan ada angin untuk mencabut seluruh nyawa orang-orang yang beriman, walaupun imannya kecil di dalam hatinya, akan dicabut semuanya, jadi meninggal. Jadi yang tinggal itu nanti orang-orang yang tidak akan beriman lagi. Maka ketika datang itu terbit matahari sebelah barat, taubat mereka tak akan terima lagi. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tak sampai pada masa itu Bapak Ibu, ya. Tidak sampai pada masa itu, artinya apa? Kita lebih cepat meninggalnya kan. Mudah-mudahan tidak sampai pada masa itu, ya. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kata Rasulullah, maka fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Kata Rasulullah memberikan rincian lebih detail lagi, fa inni, maka saya, sesungguhnya saya ini Rasul juga,
nabi juga, panglima perang juga, khalifah, raja, pejabat ketika itu, fa inni atu, sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah itu dalam sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali Bapak Ibu, 100 kali. Maka Rasulullah itu kalau solat panjang solat malamnya. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti ini wahai Rasulullah? Solat begitu panjang malam-malam hari sampai bengkak tumit Rasulullah, berdiri lama. Kenapa? Kata Rasulullah, saya ingin menjadi abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Kalau umpamanya bisa ada waktu taubat, karena pasti kita melakukan kesalahan, pasti kita pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertaubat. Lalu taubat seseorang yang melakukan dosa secara berulang-ulang, apakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada 3 pendapat ataupun 3 pendapat para ulama kita. Yang pertama, ketika seseorang itu berbuat dosa mata nih umpamanya, dosa mata bertobat, dosa mata bertobat, dosa mata bertobat, diulangi terus, apakah dosanya, apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pendapat yang pertama diterima. Pendapat yang pertama katakan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dosa yang baru dia lakukannya tetap akan ada dosanya, tapi tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Taubat yang mengulang-ulang dosanya, setelah bertaubat taubatnya tidak diterima. Ada ulama mengatakan taubatnya tidak diterima, maka seakan-akan mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala, mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima katanya. Tapi ada pendapat yang ketiga, kalau dosa yang diulanginya itu bukan lagi kesalahan yang sama, maka tetap taubatnya diterima. Tetap taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa, sadar kita balik kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bertaubat akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala keburukannya itu dengan kebaikan. Dalam hadis tadi Rasulullah menggunakan fa inni atu, sesungguhnya saya bertaubat, ini adalah suri tauladan langsung dari Rasulullah. Rasulullah sendiri yang melakukan itu dalam sehari semalam, dia minta ampun, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu 100 kali. Hadis yang kemarin 70 kali lebih, hadis ini Rasulullah mengatakan 100 kali, Masya Allah, 100 kali Bapak Ibu. Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Dalam sehari semalam dia bertobat 100 kali. Ada berapa kali taubat Rasulullah? Padahal maksum, maksum. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka faedah bertaubat ini ulama mengatakan yang pertama, kita menjalankan perintah Allah. Kenapa kita bertaubat? Kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Karena taubat adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Karena sayangnya Allah kepada kita, inilah jalannya. Kalau kalian salah, balik lagi, salah balik lagi. Allah suka dengan orang yang sangat dekat dengannya, suka dengan orang yang taubat. Maka hadis yang ketiga nanti Bapak Ibu, kesukaan Allah terhadap orang-orang yang taubat nanti. Hadis yang ketiga insyaallah nanti. Kemudian yang kedua, kenapa kita bertaubat juga? Alaihi wasallam, meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bertaubat sehari semalam itu tuh 100 kali. Nah, nazan nih Pak 25 Ustaz. Ada pas 2 menit lagi. Oh beda jamnya ternyata di sini ya. Sini saja 31 ya. Iya, tak apa-apa, dipercepat sini biar cepat selesai gitu Ustaz ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka inilah ya. Tapi ada satu lagi ungkapan ulama, ketika kita bertobat secara lisan tapi hati kita tidak, hati-hati juga Bapak Ibu. Apa seseorang yang lisannya bertaubat tetapi hatinya masih memikirkan untuk melakukan perbuatan dosa tersebut atau maksiat tersebut, ya, maka taubat orang tersebut sia-sia, ya, sia-sia. Bahkan itu merupakan bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sesuai dengan
apa yang diucapkan, hati tak sejalan dengan ucapan. Maka kita hati-hati. Kalau kita betul-betul bertaubat, betul-betul dalam hati kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua yang kita lakukan dosa tersebut, ada penyesalan di dalam hati kita, dan kita berazam tidak akan melakukan perbuatan itu untuk selama-lamanya. Ya, seperti syarat taubat yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. 3 ketika kita bermasalah dengan Allah, bermaksiat kepada Allah. 4 ketika kita berhubungan kesalahan kita dengan manusia. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, demikian saja. Dah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.